Maria Luisa dari Parma atau bernama asli Luisa Marina Teresa Anna lahir pada tanggal 9 Desember 1751. Dia merupakan putri bungsu Philips Adipati Parma, putra keempat Philips V dari Spanyol, dan Louise Elizabeth dari Prancis, putri sulung Raja Louis ke-15. Orang tuanya adalah Duke dan Duchess of Parma sejak tahun 1749 ketika perjanjian Aix-la-Chapelle memberikan kadipaten kepada Bourbon. Ibu Maria Luisa mencoba mempertunangkan dengan Louis Adipati Burgundia, pewaris tahta Prancis, namun adipati muda itu meninggal. Dan pada tahun 1762, Maria Luisa bertunangan dengan sepupunya Charles, Pangeran Asturias yang kemudian menjadi Raja Charles keempat dari Spanyol. Ketika kakak perempuannya Isabella meninggal pada tahun 1762, ada dugaan bahwa Maria Luisa menikahi duda saudara perempuannya Kaisar Joseph II. Namun, lamaran tersebut ditolak dan dia akhirnya bertunangan dengan Charles dari Asturias. Pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 4 September 1765 di Istana La Granja. Ketika itu, usia Maria Luisa baru 11 tahun dan Charles berusia 14 tahun. Ibunya, Louise Elizabeth, meninggal karena cacar pada usia 32 tahun. Tak lama kemudian, ayahnya Philips meninggal setelah mengirim Maria Luisa dalam perjalanan untuk menikahi Charles. Suaminya Charles adalah putra dan pewaris janda Charles III dari Spanyol. Sebelumnya, Adipati Parma dan Raja Napoli dan Sisilia. Hal ini secara resmi memberinya posisi Putri Asturias atau Putri Mahkota. Namun, karena tidak ada ratu di Spanyol pada waktu itu, Maria Luisa menjadi ibu negara yang diutamakan di istana hampir sejak awal tinggal di sana, setelah ibu suri dan mantan bupati kerajaan Ratu Isabel de Farnesio meninggal beberapa tahun yang lalu. Maria Luisa digambarkan cerdas, ambisius, dan dominan. Dia juga posesif dan pecemburu. Mengenai penampilannya, dia dianggap cantik pada saat pernikahannya. Dia dikenal karena keanggunan dan kemewahannya dalam fashion dan perhiasan. Hubungannya dengan Charles digambarkan baik, tetapi dia dilaporkan mendominasinya sejak awal. Ayahnya mertuanya dengan hati-hati menyingkirkan Charles dan Maria Luisa dari campur tangan dalam urusan negara, sementara suaminya bersifat pasif dan mengabdikan diri pada minatnya dalam pemburuan dan mekanik. Maria Luisa tertarik pada urusan negara dan menjadi mitra dominan keduanya, menjadi tokoh terkemuka dalam lingkaran oposisi yang berkumpul di sekitar pewaris tahta. Drama perselingkuhan Maria Luisa. Maria Luisa menyembunyikan rahasia yang memalukan. Maria Luisa terkenal tidak setia meskipun dia tidak mengharapkan apapun selain ketundukan, kesetiaan, dan rasa hormat dari Charles IV. Maria Luisa terkenal memiliki banyak hubungan asmara. Yang paling terkenal adalah Maria Luisa dengan Manuel de Godoy. Beberapa tahun sebelumnya, Godoy berubah dari penjaga istana yang tidak punya uang menjadi penguasa de facto Spanyol. Sang ratu memanjakan kekasihnya dengan gelar, kekayaan, dan kekuasaan. Dia dipromosikan melalui beberapa pangkat ketika Charles dan Maria Luisa naik tahta dan diangkat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1792. Namun, seiring berjalannya waktu, Godoy mendominasi sang ratu, bahkan juga mendominasi Raja Charles keempat. Godoy dikabarkan sebagai ayah kandung dari beberapa anaknya. Pada tahun 1791, Menteri Floridablanca menuduh Godoy sebagai kekasih ratu yang mengakibatkan Floridablanca dipenjara selama 3 tahun dan kehilangan jabatannya. Suatu hari dia sangat marah dengan Godoy. Maria Luisa membalasnya dengan mengambil kekasih lain yang bernama Malu. Ratu memanjakan anak laki-laki ini dengan barang-barang terbaik. Semua orang memperhatikan perubahan drastis dalam keberuntungan Malu, termasuk sang suami, Raja Charles IV, melihat Malu tiba di istana dengan kereta dan kuda terbaik. Namun Raja mempertanyakan hal ini kepada Godoy di hadapan sang ratu. Godoy memandang ratu dan menjawab,
Malo tidak memiliki 1 sen pun, tapi mereka mengatakan dia dipelihara oleh seorang wanita tua ompong yang merampok suaminya untuk memperkaya kekasihnya. Raja Charles tertawa dan menoleh ke Maria Luisa, namun dia tetap tidak mencurigai bahwa yang dimaksud Godoy adalah istrinya sendiri. Kejadian itu merupakan penghinaan untuk sang ratu. Balas dendam. Maria Luisa adalah saingan dengan Duchess of Alba dan Duchess of Osuna yang menarik perhatian banyak orang. Duchess of Alba memiliki hubungan dengan Count Magnatelli ketika itu. Namun Maria Luisa jatuh cinta kepadanya. Gayung pun bersambut. Count Magnatelli menerima Maria Luisa walaupun hanya berpura-pura. Maria bukanlah satu-satunya wanita bangsawan yang menghangatkan tempat tidurnya. Maria memanjakan Count Magnatelli, memberikan banyak hadiah dan barang-barang mewah. Akan tetapi suatu hari, Maria menyadari kebenarannya bahwa Count Magnatelli memiliki hubungan dengan Duchess of Alba. Dia menggunakan kedengkian ayah mertuanya yaitu Charles III untuk kebaikannya dan membuat mengirim mantan kekasihnya itu ke Prancis. Kepergian Count Magnatelli menghancurkan Duchess of Alba. Sejak saat itu, kedua wanita tersebut menjadi musuh bebuyutan. Pada suatu ketika, musuh lama Maria Luisa, yaitu Maria Theresa, Duchess of Alba, menjalani mimpinya. Dia mewarisi gelar dan menikah dengan pria kaya dan menjadi bagian dari pasangan terkaya di Spanyol. Maria Theresa menikmati hubungannya dengan kekasihnya, termasuk juga pelukis Francisco de Goya. Artis itu melukis karya memalukan yang diyakini banyak orang adalah dirinya. Hubungan keduanya menimbulkan banyak spekulasi dalam karya seninya. Tidak ada yang dilakukan Maria Luisa lebih baik daripada balas dendam. Maria Luisa mengasingkan Duchess of Alba ke ratusan mil jauhnya. Namun Francisco memohon belas kasihan sang ratu. Maria Luisa merasa kasihan dan setuju memaafkannya. Duchess of Alba akhirnya kembali ke Madrid, namun tak lama kemudian dia meninggal pada tahun 1802. Persaingan dengan Duchess of Alba bukanlah rahasia. Maka ketika Maria Theresa meninggal tak lama dari pengasingan, orang-orang curiga bahwa dia meracuni musuh lamanya dan saingannya itu. Kecurigaan itu menghantui Maria Luisa sepanjang sisa hidupnya. Menua sebelum waktunya dan pengkhianatan anak kandung. Ternyata uang dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya. Maria Luisa menua sebelum waktunya. Dia memiliki penyakit yang parah seperti persalinan berulang. Beberapa penyakit bawaan telah menyebabkan dia layu terhadap tubuhnya. Kulitnya menguning dan dia kehilangan semua giginya. Menurut penelitian Duta Besar Rusia, Maria Luisa telah mengalami 24 kehamilan, di antaranya 10 keguguran, 14 melahirkan, namun hanya setengah anaknya yang bertahan dewasa, termasuk pewarisnya Ferdinand ke-7. Maria Luisa memprediksi bahwa akan ada bencana yang akan datang. Maria memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Malo. Dia tidak bisa membuangnya begitu saja seperti sampah. Dia mengirim surat kepada anak laki-laki tersebut. Di tengah malam, Malo terbangun. Orang-orang mengepung rumahnya. Kejadian itu merupakan perintah dari kerajaan. Malo tidak punya pilihan selain menyerahkan surat-surat itu. Karena kebaikan hatinya Godoy, ia menyimpan surat-surat itu tanpa melapor ke raja. Pada tahun 1802, putranya Ferdinand menikah dengan putri Maria Antonia dari Napoli dan Sisilia. Namun sayang, sang ratu membenci Maria Antonia. Dia meminta pembantunya memeriksa buku dan pakaiannya untuk mencari racun. Ketika usia Maria Antonia 21 tahun, tiba-tiba dia meninggal karena penyakit tuberkulosis. Dan pada tahun 1806, isu berkembang bahwa dia dikabarkan meracuni menantunya itu. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung, tapi ibu Maria Antonia benar-benar percaya bahwa anaknya telah diracuni. Maria Luisa tertarik pada musik dan seni, dan dikenal sebagai pelindung seniman, terutama Francisco Goya. Ferdinand ke-7 membenci orang tuanya dan Godoy. Dia mencoba menggulingkan dan menyerang mereka, namun Ferdinand ke-7 mengaku memohon maaf kepada mereka. Tetapi bagaimanapun Ferdinand adalah putra mereka, yang akhirnya mereka memaafkan kesalahan anaknya. Hubungan yang diklaim ratu dengan Perdana Menteri Godoy dalam kombinasi dengan pengaruh politiknya yang terkenal membuatnya tidak puas dengan perjanjian Godoy dan Prancis Napoleon pertama, di mana pasukan Prancis ditempatkan di Spanyol, dan dalam satu insiden, ratu diancam oleh massa dan harus dilindungi oleh penjaga.
Dan pada tahun 1808, ketidakpuasan rakyat atas kebijakan melawan Prancis mengakibatkan pemberontakan di Aranjuez. Napoleon memaksa Maria Luisa, Charles dan Ferdinand ke-7 serta Godoy menyerahkan tahta. Kaisar Prancis menyatakan saudaranya sebagai Raja Spanyol. Hal ini menjerumuskan Spanyol ke dalam konflik yang panjang dan berdarah. Napoleon I mengasingkan memenjarakan mereka, dan pada tahun 1814, setelah bertahun-tahun di penjara, Maria Luisa dan Charles IV mendapat kabar baik. Napoleon pertama telah jatuh dan rakyat Spanyol menginginkan putranya Ferdinand sebagai raja. Dia berharap putranya akan membebaskan penderitaan selama ini, namun kenyataan pahit menghampiri mereka. Raja Ferdinand mengasingkan orang tuanya. Dia juga memberikan sepatu boot kepada kekasih Maria Luisa. Kematian Maria Luisa. Maria Luisa beserta suaminya Charles IV dan selingkuhannya Manuel de Godoy berkeliaran di seluruh Eropa menjadi compang-camping, dan akhirnya mereka menetap di Roma, menghabiskan hari demi hari bermil-mil jauhnya dari tempat yang mereka inginkan. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1819, Maria Luisa meninggal dunia dikabarkan karena overdosis konsumsi obat-obatan. 18 hari kemudian Charles keempat juga ikut meninggal. Charles keempat tidak pernah meragukan istrinya, atau mungkin dia tidak pernah tahu hubungan antar istrinya dan Godoy. Sebelum meninggal, Maria Luisa memberikan pengakuan kepada biarawati Joan bahwa dari sekian banyak putra dan putrinya tidak ada yang sah. Oleh karena itu, keturunan dinasti Borbon dipadamkan di Spanyol. Ia juga menulis surat wasiat yang berisi bahwa Manuel de Godoy merupakan pewaris universalnya karena dia yang paling pantas mendapatkannya. Godoy telah bergabung dengan Maria Luisa dan Charles keempat selama di pengasingan dan membantunya ketika kehilangan harta benda.